Halo semuanya, selamat siang untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dan juga rekan-rekan mahasiswa semester 2 Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Perkenalkan, nama saya Meriani Dameria dengan NIM 24021900045. Hari ini saya membuat vlog tentang kartu kredit, di mana vlog ini untuk pengganti UTS atau ujian tengah semester, hukum perbankan, dan lembaga keuangan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan berdasarkan buku materi pembelajaran hukum perbankan dan industri keuangan non-bank yang disusun oleh Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc, sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan untuk program studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Sebelum kita bahas materi ini lebih jauh, yuk kita cari tahu lebih dahulu mengenai kartu kredit. Kartu kredit di zaman modern menjadi salah satu metode pembayaran yang dianggap memudahkan hampir seluruh transaksi ekonomi dengan tingkat keamanan yang dikembangkan oleh masing-masing bank penerbit. Berikut merupakan beberapa pengertian kartu kredit. Yang pertama, Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/PBI/2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Kartu kredit merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Yang kedua, menurut Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc, kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai dan cek. Menurut Sri Rejeki Hartono, kartu kredit merupakan kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Menurut Munir Fuandi, kartu kredit merupakan kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibumbukan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan, dan pelayanan lainnya yang semakin hari semakin berkembang. Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kartu kredit merupakan alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan berupa kartu plastik. Kartu kredit sendiri menawarkan cicilan kepada penggunanya untuk melunasi barang atau jasa konsumennya dalam jangka waktu tertentu. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu kredit bertujuan untuk menjadi alat pembayaran yang sah secara non-tunai yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembayaran atas transaksi barang atau jasa serta penarikan tunai dengan kewajiban pembayaran di kemudian hari. Artinya secara umum, kartu kredit yang pertama sebagai alat pembayaran non-tunai. Tujuannya untuk mempermudah transaksi tanpa uang tunai. Pengguna bisa membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari atau yang biasanya disebut sistem pembayaran tertunda. Yang kedua, memberi kemudahan dan keamanan. Ini mengurangi resiko membawa uang tunai dalam jumlah besar. Transaksi ini lebih aman karena dilengkapi dengan chip PIN dan sistem verifikasi. Yang ketiga, meningkatkan daya beli konsumen. Dengan kartu kredit, konsumen dapat melakukan pembelian meskipun belum memiliki dana tunai pada saat itu, sehingga meningkatkan daya beli dan konsumsi. Yang keempat, mendorong gaya hidup dan kemudahan finansial. Kartu kredit sering digunakan untuk pembelian online, reservasi hotel, tiket, hingga cicilan barang. Banyak bank juga yang memberikan reward, cashback, dan poin loyalty untuk menarik nasabah. Yang kelima, mendukung program Cardless Society. Pemerintah dan Bank Indonesia mendorong penggunaan alat pembayaran non-tunai seperti kartu kredit, debit, e-money untuk menciptakan ekonomi digital yang efisien dan transparan.
Di Indonesia terdapat beberapa pengaturan kartu kredit. Yang pertama, ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Yang kedua, ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013 garing 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK-03/2016. Yang kelima, ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI-2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI-2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter memberikan pedoman bagi penerbit kartu kredit dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa kartu kredit hanya boleh diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang masuk dalam kategori sehat atau cukup sehat dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Penyaluran kartu kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada beberapa prinsip, yaitu satu, ada prinsip kepercayaan, ada prinsip kehati-hatian, ada prinsip 5C, ada prinsip 7P. Prinsip-prinsip ini wajib diperhatikan oleh pihak bank dalam memberikan suatu kredit kepada pelanggannya sehingga tidak menimbulkan terjadinya gagal bayar secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelancaran ekosistem pembayaran atau pihak nasabah dan pihak bank. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit. Yang pertama, ada penerbit. Penerbit sebagai bank yang menerbitkan kartu kredit. Yang kedua, ada pemegang kartu atau nasabah pengguna kartu kredit. Yang ketiga, ada pedagang atau penjual yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Yang keempat, ada acquirer atau penerbit, bank yang bekerja sama dengan merchant untuk menerima transaksi. Berikut adalah mekanisme transaksi menggunakan kartu kredit. Yang pertama, nasabah melakukan pembelian dengan kartu kredit. Yang kedua, merchant mengirimkan data transaksi ke bank acquirer. Yang ketiga, acquirer meneruskan ke jaringan lalu ke bank penerbit. Yang keempat, bank penerbit membayar ke acquirer, nasabah membayarkan tagihan di kemudian hari. Apa saja sih jenis-jenis kartu kredit? Yang pertama, kartu kredit bank umum atau Visa dan Mastercard. Yang kedua, ada kartu kredit CO branding atau kerjasama perusahaan atau retail. Yang ketiga, ada kartu korporasi atau yang biasa disebut corporate card. Yang keempat, ada kartu kredit virtual atau digital. Berikut kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan kartu kredit. Kelebihannya, yang pertama, jelas praktis dan aman. Kedua, mendapatkan promo dan reward. Yang ketiga, dapat digunakan di internasional. Kekurangannya, yang pertama, resiko utang menumpuk. Kedua, bunga tinggi jika telat bayar. Yang ketiga, potensi penyalahgunaan atau fraud. Apa saja sih yang menjadi dampak terhadap perekonomian dalam penggunaan kartu kredit? Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, mendorong transaksi non-tunai. Yang kedua, meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Apa aja menjadi dampak negatifnya? Yang pertama, resiko kredit macet. Kedua, mendorong perilaku konsumtif. Yang ketiga, meningkatkan beban rumah tangga jika tidak dikelola dengan baik atau bijak. Ada beberapa contoh kasus sengketa kartu kredit. Yang pertama, putusan nomor 47/PDT.G/2012/PN Jakarta Pusat. Prestasi dalam kewajiban pembayaran atas transaksi penggunaan kartu kredit, pengguna kartu menyerahkan kartu atau memindahtangankan kartu kredit kepada pihak lain dan tidak melaporkan kehilangan atau pemindahan yang dilakukan. Sehingga amar putusannya pemegang kartu dinyatakan prestasi dan wajib membayar sebagian dari total tagihan kartu kredit sesuai perjanjian. Yang kedua, ada putusan Mahkamah Agung nomor 426 K/Pit/2017. Modus atau pelanggarannya, kreditur
Pemalsuan kartu kredit atau pengabaian keterangan saksi, kasus sebelumnya di Pengadilan Tinggi Denpasar, kemudian MA mengabulkan kasasi dari penuntut umum karena adanya kekeliruan dalam penerapan. Amar putusannya, MA menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan kartu kredit. Yang ketiga, ada tindak pidana pencurian kartu kredit melalui internet. Ini adalah modus carding atau pencurian data kartu kredit secara online atau lewat internet. Terdakwa adalah warga negara asing. Amar putusannya, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kesimpulan, kartu kredit merupakan transaksi alat pembayaran praktis yang membantu masyarakat dalam bertransaksi. Penggunanya perlu disertai kedisiplinan agar tidak menimbulkan masalah keuangan pribadi. Secara makro, kartu kredit berperan penting dalam mendorong digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran modern. Saran, gunakan kartu kredit sesuai kemampuan finansial. Pemerintah dan bank perlu meningkatkan edukasi literasi keuangan. Perlu pengawasan terhadap penyalahgunaan dan keamanan data nasabah. Penjelasan yang sebelumnya adalah penjelasan mengenai kartu kredit. Kira-kira dari teman-teman, jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh komen di bawah ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye.